Kita semua pasti pernah ya ngerasain terjebak dalam konflik yang kayaknya nggak ada ujungnya. Rasanya capek banget. Tapi gimana kalau ternyata ada caranya? Ada sebuah strategi spiritual untuk menemukan kedamaian yang sejati? Nah, inilah yang akan kita bahas bareng-bareng hari ini. Gimana caranya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Oke, fondasi kita hari ini dimulai dari kutipan ini, damai sejati itu ternyata bukan soal hidup tanpa masalah, bukan tentang menunggu badai reda, tapi damai itu adalah tentang menemukan ketenangan di dalam hati justru di tengah-tengah badai, karena kita percaya penuh kalau Tuhan yang pegang kendali. Wah, ini mengubah cara pandang kita banget kan? Coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah di titik paling lelah? Capek banget ngadepin konflik yang itu-itu lagi? Anda udah coba segala cara, udah berusaha baik-baik, tapi kok rasanya nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, rasa lelah inilah yang akan kita bedah lebih dalam. Yuk, kita masuk ke inti masalahnya. Kelelahan akibat konflik. Ini tuh semacam paradoks yang seringkali menyakitkan ya, yaitu saat niat baik kita malah berujung pada kelelahan batin. Kita sering banget kan merasa buntu, rasanya udah ngelakuin yang terbaik, udah coba bicara dari hati ke hati, tapi yang kita dapat malah kesalahpahaman lagi, atau perdebatan yang makin panas. Setiap kata yang kita keluarkan tuh seolah-olah cuma jadi bensin baru buat pertengkaran. Dan disinilah kuncinya. Seringkali sumber kelelahan kita yang sebenarnya itu bukan konfliknya itu sendiri, tapi penantiannya. Kita capek nungguin orang lain berubah. Kita lelah menanti permintaan maaf yang nggak kunjung datang. Penantian yang pasif inilah yang benar-benar menguras energi kita. Nah, kalau menunggu adalah sumber kelelahan, artinya solusinya ya berhenti menunggu. Disinilah kita diajak untuk melihat sebuah panggilan perdamaian yang lebih tinggi. Ini ajakan yang radikal loh, yaitu untuk menggeser fokus kita dari mereka menjadi diri kita sendiri. Coba bayangkan ini. Gimana kalau kedamaian sejati itu sama sekali nggak bergantung pada tindakan atau perubahan orang lain? Gimana kalau ternyata kuncinya 100% ada di tangan kita? Dan inilah dasar Alkitabiahnya. Roma 12 ayat 18 bilang begini, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengerin deh, fokusnya jelas banget kan? Bergantung padamu. Ini adalah area yang sepenuhnya bisa kita kendalikan. Bahkan, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani aslinya itu ereneuo. Artinya, ini bukan sekadar pasif, bukan cuma menghindari masalah. Oh bukan, ini adalah sebuah tindakan yang aktif, sebuah usaha yang terus-menerus untuk menciptakan damai. Ini adalah sebuah tanggung jawab iman kita. Oke, jadi kalau ini adalah tanggung jawab yang aktif, gimana dong caranya? Kita butuh yang namanya senjata iman. Eits, tapi bukan untuk menyerang ya. Senjata ini tujuannya adalah untuk mengubah cara kita dari yang tadinya cuma bereaksi secara spontan menjadi merespons dengan penuh kesadaran. Senjata pertama itu mulainya dari hati. Ada konsep Yunani namanya anipokritos yang artinya kasih tanpa topeng. Nah, dalam konflik gampang banget kan kita bersikap baik di luar tapi di dalam hati nyimpen dendam atau kepahitan. Panggilan kita adalah untuk punya motivasi yang tulus dan murni tanpa ada agenda tersembunyi. Dan disinilah bedanya jadi kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada reaksi yang didorong sama ego kita. Kita nungguin permintaan maaf, kita pengen bales perbuatan salah dengan perbuatan salah, kita menuntut keadilan versi kita sendiri. Nah, di sisi lain, ada respons yang lahir dari iman. Kita yang ambil inisiatif, kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan kita percayakan keadilan sepenuhnya di tangan Tuhan. Terus, kenapa sih kita diperintahkan untuk nggak membalas? Ternyata ada 3 alasan yang dalam banget. Pertama, kalau kita membalas dendam, kita jadi sama aja kayak kejahatan yang kita benci. Kedua, keadilan yang sempurna itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling penting buat kita sehari-hari, melepaskan kepahitan itu sama dengan membebaskan kesehatan mental kita sendiri. Dengan melepaskan hasrat untuk membalas, kita membuka pintu untuk sebuah kemenangan rohani yang baru. Ini soal mendefinisikan ulang apa sih artinya menang itu, bukan lagi soal mengalahkan lawan, tapi soal mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan inilah puncaknya, strategi ilahi untuk menang secara sejati. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Coba perhatikan baik-baik. Perintahnya itu bukan cuma untuk jangan sampai kalah, tapi untuk secara aktif mengalahkan.
Bukan pakai cara dunia, tapi pakai cara Tuhan. Gimana caranya secara praktis? Alkitab kasih kita panduan langkah demi langkah. Pertama, lihat kebutuhan mereka, bukan kesalahan mereka. Jika seterumu lapar. Kedua, bertindaklah dengan kebaikan yang nyata. Berilah dia makan. Ketiga, yang paling penting, tolak untuk dikalahkan oleh kejahatan itu di dalam hatimu sendiri. Dan keempat, dengan sadar, pilihlah respons yang baik. Dan jangan pernah sekali-kali berpikir kalau tindakan ini adalah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk peperangan rohani yang paling dahsyat. Kebaikan yang tulus itu punya kuasa yang luar biasa, yang bahkan bisa meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Jadi, inilah definisi kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan sejati itu bukan saat lawan kita akhirnya ngaku kalah. Bukan. Tapi kemenangan sejati itu adalah saat kita, di tengah badai konflik yang paling hebat pun, tetap bisa mencerminkan karakter Kristus. Oke, semua ini mungkin kedengarannya agung dan sulit ya. Tapi gimana cara kita memulainya? Langkah pertama Anda hari ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu menemukan istirahat di dalam ketaatan. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Seringkali pergumulan terbesar kita itu bukan sama orang lain, tapi sama ego kita sendiri yang cuma pengen dibuktikan benar. Ya kan? Keinginan untuk diakui, untuk menang argumen, itulah yang sering jadi penghalang utama menuju damai. Kalau Anda merasa lelah dan terbebani oleh semua ini, dengarkanlah undangan dari Yesus ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji untuk melepaskan beban kepahitan itu dan menemukan istirahat yang sesungguhnya. Nah, sebagai langkah nyata yang pertama, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Coba sekarang pikirkan sejenak, siapa satu orang yang langsung muncul di benak Anda saat kita bicara soal ini? Sudah? Siapakah orang yang akan Anda pilih untuk didoakan hari ini? Bukan berdoa supaya dia berubah ya, tapi berdoa supaya dia diberkati. Itulah langkah pertama Anda. Ingat ya, perdamaian sejati itu bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Jangan biarkan kejahatan mengalahkan Anda. Pilihlah jalan yang lebih tinggi. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.